Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratul Khamisata wal Arba'un, dosa besar yang ke-45, yaitu Al-Ghadru wa adamul wafa'i bil ahdi, menipu dan mengingkari janji. Qala wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji-janjimu. Innal ahda, karena sesungguhnya janji itu kana mas'ulan, pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Qala Az-Zajjaju, berkata Az-Zajjaj, kullu ma amara Allahu bihi aw naha anhu fahuwa minal ahdi. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarangnya, wa huwa minal ahdi, itu termasuk janji. Artinya satu di antara wujud dari melaksanakan atau menunaikan janji kita adalah kita senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan itu adalah takrif atau definisi dari takwa. Sehingga orang-orang yang mempunyai derajat dan kedudukan di sisi Allah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada ketakwaan. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf insyaallah itu ayatnya 172, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana dulu ketika kita ini semuanya saja masih berada di alam ruh atau alam arwah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan gagahnya bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka para ruh itu menjawab, termasuk ruh kita, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dan ini adalah termasuk janji yang paling utama, janji tauhid. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka pengingkaran yang paling besar adalah mengingkari tauhid ini, mengingkari ketuhanan Allah. Karena sejak kita masih di alam arwah dulu, kita memang sudah berkomitmen bahwa qalu bala syahidna,
betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itulah makanya setiap bayi terlahir itu dalam keadaan fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu, bayi siapapun saja, tidak peduli bapaknya kafir, ibunya kafirah, bapaknya munafik, ibunya munafikah, bapaknya perampok atau penjudi, tidak peduli. Kalau bayi itu terlahir alal fitrah, ay fitratil Islam, bersih, suci, fa abawaihi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisan, yang nanti berikutnya orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah kita sesungguhnya adalah fitrah tauhid, dan itu adalah janji yang pertama, janji yang paling utama. Maka jangan sampai kita itu menyelewengkan hidup kita ini dari tauhid kepada Allah. Janji kita kepada Allah artinya kita sudah memasrahkan hidup kita ini secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga tidak mungkin orang yang beriman itu akan mengingkari tauhid atau mengingkari janjinya. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu, penuhilah akad-akadmu. Maka pantang bagi orang yang beriman itu untuk mengingkari janjinya, untuk menipu sesamanya, karena ini termasuk minal kabair, termasuk satu di antara dosa besar. Termasuk ketika kita itu dalam hidup dan kehidupan ini dengan sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah, dengan tanpa merasa bersalah, dengan tanpa adanya penyesalan, itu berarti kita sedang berada dalam pengingkaran, mengingkari janji. Atau sebaliknya, ketika kita itu melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, kita tahu bahwa itu salah, tapi kemudian masih kita lakukan dan kita tidak menyesal sama sekali. Ini berbahaya, ini harus segera kembali, harus segera bertaubat. Karena kalau orang itu salah tapi masih ada perasaan salah di dalam hatinya, ini masih ada kemungkinan untuk dia itu bertobat. Itu berarti masih ada nilai-nilai iman dalam dirinya. Itulah makanya Rasulullah kan bersabda itu, man syaratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min, kata Rasulullah. Ketika kamu dalam hidup dan kehidupan ini merasa bahagia, merasa hati ini tenang ketika menjalankan kebaikan-kebaikan, wa sa'atka sayyi'atuka, dan merasa menyesal, merasa merugi ketika melakukan kesalahan-kesalahan, fa anta mu'min, kata Rasulullah. Itu berarti di dalam dirimu masih ada iman. Maka beruntunglah orang yang senantiasa masih dibimbing hatinya ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan kebenaran. Sehingga ketika kita itu melakukan kesalahan sedikit saja, itu alarm hati kita itu sudah berbunyi, sudah ada perasaan tidak enak itu. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat kita segera bertaubat, tersadar, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti kita dijauhkan dari yang namanya al-kabair ini, dosa besar ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan,
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian sudah 10 menit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Kalau ada yang benar semua dari Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna